Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delinda Mega Putri dengan NIM 2230511052, mahasiswi program studi Teknik Informatika kelas 4A di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Prajoko Mkom. Nah, di video ini saya akan menjelaskan program dari aplikasi Reading Tracker yang saya buat menggunakan framework React. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih untuk membuat aplikasi ini, di mana bagi penggunanya aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kebiasaan membaca mereka dengan memudahkan pelacakan kemajuan bacaan. Selain itu, para pembaca juga tidak perlu melipat buku ketika booknotes hilang atau tidak dibawa. Hal ini tentunya sangat meningkatkan efisiensi para penggunanya. Sementara itu, bagi masyarakat, aplikasi ini dapat mendorong peningkatan minat membaca mereka, di mana di Indonesia sendiri tingkat minat baca ini masih cukup rendah. Sehingga program ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam upaya untuk mengatasi hal tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembuatan aplikasi berbasis React ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pastikan React sudah terinstall, lalu buat folder proyek React-nya terlebih dahulu dengan memasukkan npx create React app Read Tracker pada terminal. Di sini saya memberi nama foldernya itu Read Tracker. Kemudian, lakukan kembali instalasi pada terminal dengan memasukkan npm install npm min g untuk memastikan dan memperbarui npm yang digunakan. Setelah itu, masuk ke folder yang telah dibuat tadi dengan memasukkan cd Read Tracker dan ketik npm start. Lalu, buka folder yang tadi melalui aplikasi code editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada kode programnya ini, saya membuat folder dengan nama komponen juga untuk menambahkan beberapa komponen. Yang pertama ada komponen add-book form. Pada baris ini, digunakan untuk mengimpor modul React dari pustaka React. Ini untuk mengimpor komponen reading button yang terletak di direktori yang sama dengan file add-book form. Dan ini untuk mengimpor file CSS-nya. Bagian ini ialah definisi kelas komponen add-book form yang merupakan turunan atau subclass dari React komponen. Komponen ini juga mengelola formulir penambahan buku. Nah, bagian state ini untuk inisialisasi state komponen dengan objek yang berisi title, author, genre, dan num chapter atau jumlah bab, serta nilai awal masing-masing. Bagian ini ialah metode handle change yang dipanggil setiap kali nilai input berubah. Ini untuk mengupdate state komponen berdasarkan perubahan inputnya. Metode ini ialah metode handle submit yang dipanggil ketika formulir disubmit. Jika semua input telah diisi, fungsi add-book yang diterima dari prop dipanggil untuk menambahkan buku baru. Setelah itu, state di-reset ke nilai awal. Nah, di bagian ini ialah metode render yang mengembalikan struktur JSX dari komponen add-book form termasuk 4 input untuk title, author, genre, dan num chapter tadi, serta sebuah tombol reading button untuk menambahkan buku. Bagian ini adalah elemen form yang menggunakan metode handle submit sebagai handler saat form disubmit. Bagian ini yaitu 4 input fields untuk title, author, genre, dan num chapter diikuti dengan property value yang terikat ke state dan onChange yang mengikat setiap perubahan nilai ke metode handle change. Bagian ini adalah komponen reading button yang menampilkan tombol add-book dengan property onClick yang mengikat ke metode handle submit. Lalu, bagian ini untuk mengekspor add-book form tadi sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam proyek React. Nah, lalu komponen keduanya ialah book item. Pada bagian ini untuk mengimpor modul React dari pustaka React. Lalu ini untuk mengimpor modul prop types untuk melakukan validasi properti yang diterima oleh komponen. Ini untuk mengimpor komponen reading button dari file reading button.js yang terletak di direktori yang sama dengan file book item. Dan ini untuk mengimpor file CSS-nya. Nah, bagian ini adalah definisi komponen fungsional book item yang menerima beberapa properti seperti book, on delete, on edit, on progress increase, dan on progress decrease. Nah, bagian ini ialah dua fungsi yang memeriksa apakah fungsi on progress increase atau on progress decrease diberikan sebagai prop. Kemudian memanggilnya dengan ID buku sebagai argumen. Bagian ini ialah elemen div dengan kelas CSS book item yang berisi detail buku seperti judul, penulis, genre, dan progress bar. Nah, bagian ini adalah beberapa elemen paragraf yang menampilkan detail buku seperti judul, penulis, dan genre. Nilai-nilai ini diambil dari property book. Kemudian, ini adalah sebuah elemen progress yang menampilkan kemajuan membaca buku. Nilai value-nya itu diambil dari property progress buku dan max-nya itu diambil dari properti num chapter. Kemudian, nah ini adalah elemen-elemen reading button
yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan seperti mengedit, menghapus, meningkatkan progres, atau mengurangi progres buku. Di bagian ini ialah definisi properti yang diperlukan untuk komponen book item. Nah, properti book, on delete, dan on edit harus ada, sedangkan properti on progress increase dan on progress decrease itu bersifat opsional. Lalu, bagian ini untuk mengekspor book item sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam proyek Create. Nah, komponen yang ketiga ialah edit book modal. Pada bagian ini adalah pernyataan untuk mengimpor modul React dari pustaka React. Bagian ini untuk mengimpor komponen reading button dari file reading button.js, dan ini untuk mengimpor file CSS juga. Bagian ini adalah definisi kelas komponen edit book modal yang merupakan turunan dari React komponen. Komponen ini mengelola modal untuk mengedit detail bukunya. Lalu bagian ini sebuah metode handle change yang dipanggil setiap kali nilai input diubah dalam modal. Ini mengirimkan nilai yang diubah ke property change yang diterima dari komponen induk. Lalu bagian ini adalah metode render yang mengembalikan struktur JSX dari komponen edit book modal, termasuk input fields untuk mengedit detail buku dan tombol-tombol untuk menyimpan perubahan atau membatalkan pengeditan. Bagian ini ialah sebuah komponen yang hanya akan dirender jika properti edit bernilai true, jika tidak akan mengembalikan nilai null. Lalu bagian ini adalah elemen div yang bertindak sebagai kontainer untuk modal. Bagian ini adalah elemen div juga, tapi berisi konten modal, termasuk judul, edit book, input files untuk mengedit detail buku, dan tombol-tombol untuk menyimpan atau membatalkan perubahan. Bagian ini adalah 4 input files untuk title, author, genre, dan chapter, diikuti dengan property value yang terikat ke properti data yang diterima, dan on change yang mengikat setiap perubahan nilai ke metode handle change. Dua tombol reading button ini adalah untuk menyimpan perubahan save atau membatalkan pengeditan cancel. Bagian ini untuk mengekspor edit book modal sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam proyek Create. Lalu komponen yang terakhir adalah reading button. Nah, bagian ini sama seperti komponen sebelumnya, yaitu untuk mengimpor modul React dari pustaka React. Ini untuk mengimpor modul prop types untuk melakukan validasi properti. Ini untuk mengimpor file CSS untuk menyesuaikan tampilannya. Lalu, bagian ini adalah definisi komponen fungsional reading button yang menerima 3 properti, yaitu varian, text, dan action. Bagian ini adalah elemen button yang memiliki 2 kelas CSS dinamis. Kelas pertama adalah btn yang digunakan untuk gaya dasar tombol, dan kelas kedua adalah btn min diikuti dengan nilai varian yang diberikan, yang memungkinkan untuk menentukan gaya tambahan sesuai dengan varian yang dipilih. Properti text digunakan sebagai label teks untuk tombol. Ketika tombol diklik, fungsi action akan dipanggil. Lalu ini adalah definisi properti yang diperlukan untuk komponen reading button, yaitu properti text, varian, dan action yang harus ada dan memiliki tipe data yang sesuai, yaitu string untuk text, varian, dan function untuk action. Lalu ini untuk mengekspor reading button sehingga dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam proyek Create. Kemudian di sini saya juga membuat folder styles yang berisi beberapa file CSS untuk komponen-komponen sebelumnya. Yang pertama, file addbookforms.css. Bagian ini adalah aturan gaya untuk kelas CSS addbookform yang menentukan margin atas dari elemen kelas ini. Bagian ini untuk input files baik tipe teks maupun tipe nomor yang berada di dalam elemen dengan kelas addbookform. Properti yang didefinisikan ini termasuk lebar 100%, padding, margin bawah, garis tepi, dan border radius. Bagian ini adalah styles untuk input file baik tipe teks maupun tipe nomor juga yang sedang dalam fokus atau diklik atau dipilih. Properti yang didefinisikan termasuk penghapusan outline dan perubahan warna border saat dalam fokus. Bagian ini adalah styles untuk tombol yang berada di dalam elemen dengan kelas addbookform. Properti yang didefinisikan ini termasuk padding, warna latar belakang, warna teks, border, border radius, dan kursor. Bagian ini adalah styles untuk tombol yang berada di dalam elemen dengan kelas addbookform. Saat tombol tersebut di hover, properti yang didefinisikan termasuk perubahan warna latar belakang saat tombol di hover. Lalu file kedua adalah item.css. Bagian ini adalah styles untuk kelas CSS book item yang menentukan tampilan kontainer utama di mana menampilkan detail sebuah buku. Properti yang didefinisikannya termasuk warna latar belakang, warna teks, padding, border radius, dan margin bawah. Bagian ini adalah styles untuk paragraf yang berada di dalam elemen dengan kelas book item. Bagian ini adalah aturan atau styles
untuk kelas CSS progress bar yang menentukan tampilan baris kemajuan atau progress bar tersebut pada detail buku. Properti yang didefinisikannya itu adalah margin atas. Dan ini adalah aturan styles elemen progress. Bagian ini adalah aturan gaya untuk elemen span yang berada di dalam elemen kelas progress bar. Bagian ini adalah styles untuk tombol yang berada di dalam elemen dengan kelas button group. Lalu file berikutnya adalah editbookmodal.css. Nah, yang pertama ada bagian styles untuk kelas CSS modal container yang menentukan tampilan kontainer modal. Lalu bagian ini adalah aturan styles untuk kelas CSS modal box yang menentukan tampilan kotak modal yang berisi konten edit buku. Bagian ini adalah styles untuk kelas CSS input yang menentukan tampilan dari input fields yang digunakan dalam modal. Bagian ini adalah styles untuk label yang berada di dalam elemen dengan kelas input. Bagian ini adalah aturan gaya untuk input fields yang berada di dalam elemen dengan kelas input. Bagian ini ialah styles untuk kelas CSS progress bar yang menentukan tampilan dari baris kemajuan atau progress bar tersebut yang digunakan di dalam modal. Bagian ini adalah aturan gaya untuk elemen progress yang berada di dalam elemen dengan kelas progress bar juga. Bagian ini adalah styles untuk elemen span. Bagian ini adalah styles untuk kelas CSS button group yang menentukan tampilan dari grup tombol atau button yang digunakan dalam modal. Lalu file berikutnya adalah readingbutton.css. Bagian ini adalah styles untuk kelas CSS button yang merupakan gaya dasar yang diterapkan pada semua tombol. Nah, bagian ini adalah aturan gaya khusus untuk tombol dengan kelas CSS button primary. Ini styles untuk tombol dengan kelas CSS button success. Bagian yang ini adalah styles untuk tombol dengan kelas CSS button danger. Bagian ini untuk tombol dengan kelas CSS button warning. Ini untuk kelas CSS button info. Kemudian file app.js ini adalah kode program utama dari aplikasi ini. Bagian ini modul React diimpor bersama dengan komponen-komponen yang diperlukan dari file terpisah seperti edit book form, book item, dan edit book modal. Juga file CSS yaitu app.css yang nanti akan dijelaskan juga, dan diimpor untuk menyesuaikan tampilan aplikasi. Bagian ini adalah definisi komponen kelas app yang merupakan turunan dari React komponen. Bagian ini adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasikan state awal komponen. State yang diinisialisasikannya ini meliputi daftar buku, status modifikasi data buku, yaitu isEdit, dan data buku yang sedang diedit, yaitu edit data. Nah, bagian ini adalah state management methods-nya, di mana ada load books from storage. Nah, di bagian ini itu merupakan metode yang bertanggung jawab untuk memuat daftar buku dari penyimpanan lokal. Ini mengambil data buku dari local storage dengan kunci books dan memparse data JSON tersebut. Jika tidak ada buku yang tersimpan, metode ini akan mengembalikan sebuah array kosong. Bagian ini adalah sebuah metode yang bertanggung jawab untuk menyimpan daftar buku ke penyimpanan lokal. Ini menggunakan local storage set item untuk menyimpan data buku dengan kunci books, dan data bukunya nanti akan dikonversi menjadi string JSON menggunakan JSON stringify sebelum disimpan. Bagian ini adalah metode yang digunakan untuk menambahkan buku baru ke daftar buku dengan menggunakan state untuk memperbarui state dengan menambahkan buku baru ke daftar buku yang ada. Kemudian, setelah pembaruan state selesai, metode save book to storage dipanggil untuk menyimpan daftar buku yang telah diperbarui ke penyimpanan lokal. Bagian ini adalah metode yang bertanggung jawab untuk membuka modal edit untuk buku tertentu. Nantinya itu akan mencari buku dengan ID yang sesuai dari daftar buku yang ada, lalu mengatur state isEdit menjadi true dan mengatur edit data ke data buku yang akan diedit. Nah, bagian yang ini adalah metode yang digunakan untuk menutup modal edit. Nantinya itu akan mengatur state isEdit menjadi false dan mengatur edit data kembali ke nilai awal yang kosong. Bagian ini sendiri itu untuk metode yang bertanggung jawab untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada buku yang diedit. Ini nantinya akan mengupdate daftar buku dengan data buku yang telah diedit. Setelah itu, metode ini mengatur kembali state isEdit menjadi false dan mengatur edit data kembali ke nilai awal yang kosong. Kemudian, save books to storage dipanggil untuk menyimpan daftar buku yang telah diperbarui ke penyimpanan lokal. Nah, bagian ini adalah metode yang digunakan untuk menghapus buku dari daftar buku. Lalu, bagian ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah data buku yang sedang diedit di dalam modal. Nanti itu akan mengupdate edit data
dengan memperbarui nilai untuk propertinya sesuai dengan name. Nah, bagian ini adalah metode yang mengembalikan elemen JSX yang menentukan tampilan dari komponen app, dan ini termasuk judul aplikasi, daftar buku yang ditampilkan menggunakan komponen book item, formulir untuk menambahkan buku baru yaitu add book form, dan modal untuk mengedit buku add book modal. Props ini diteruskan ke komponen-komponen anak atau subkomponen untuk mengelola interaksi pengguna. Nah, di bagian ini adalah untuk mengekspor komponen app sebagai default agar dapat digunakan di tempat lain dalam aplikasi ini. Lalu, further app.css ini merupakan file CSS untuk program utama sebelumnya, di mana bagian ini adalah untuk mengatur kontainer utama agar memiliki tata letak flags dengan mengatur display flags, menggunakan justify content, like items, dan memusatkan konten vertikal dan horizontal di tengah, memberikan tinggi, dan memberikan warna latar belakang. Lalu bagian ini adalah untuk memberikan style di area aplikasi app. Bagian ini untuk memberikan margin, untuk memisahkan daftar buku dengan formulir tambah buku, untuk memisahkan formulir tambah buku dengan konten di atasnya. Nah, berikut output dari program yang telah dibuat. Nah, di bagian title ini kita isi dengan judul bukunya. Misalnya, di sini judul bukunya itu adalah Reading Tracker ya. Reading Tracker. Kemudian author atau penulisnya itu misal adalah saya, Delinda Putri. Kemudian genrenya misal kita isi genrenya itu drama misalnya. Lalu jumlah babnya itu kita isi misal di sini ada 10 bab saja. Klik add book. Nah, ini berhasil ditambahkan. Di sini adalah untuk melakukan editing, di mana misal nama judulnya itu kita ubah jadi tracker aja gitu. Nah, di autornya ini misal namanya itu Delinda aja. Genrenya kita ubah jadi fantasi. Lalu chapternya kita ubah jadi 7. Save itu untuk menyimpan perubahan dan berhasil disimpan perubahannya. Tombol plus ini untuk menambah kemajuan di progress barnya, sudah sejauh apa babnya tersebut dibaca. Ini untuk mengurangi progress barnya. Nah, tombol delete ini untuk menghapusnya dan berhasil dihapus. Itulah penjelasan dari program aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.